Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Harus pakai sleeve? Oke, tapi kamu tidak mengatakan jenis apa. Aku bekerja di toko perhiasan kelas atas, tetapi secara keseluruhan, aturan berpakaian kami adalah bisnis kasual karena lokasi kami. Di musim panas, aku memakai celana panjang dan blus tanpa sleeve, cetakan dan kain yang bagus tetapi tanpa sleeve, sehingga banyak tatu lengan atasku terlihat. Ini, bersama dengan 2 tindikan hidung, tidak pernah menjadi masalah. Sampai sekarang, kami sedang booming dalam bisnis, dan aku mendapat promosi yang sesuai. Bosku memberitahu aku kalau dia ingin aku mulai mengenakan sleeve baju. Oke, baik, ini cukup dimengerti. Tapi dia tidak pernah mengatakan seperti apa lengan bajunya. Aku pergi ke toko lokal dan menemukan setiap blus berlengan tembus pandang yang bisa aku beli. Jala, nilon tipis, kain putih tipis, apa saja. Aku mendengar potongan percakapan yang berakhir dengan seseorang mengatakan kepada bosku, tapi dia punya sleeve baju, jadi, oh well. Cerita kedua. Pemilik bersikeras menagihku biaya keterlambatan $100. Oke, aku akan menahan pembayaran sewa selama mungkin. Sepertinya bank mengembalikan pembayaran sewaku yang aku serahkan kepada pemilik rumah Jumat lalu. Aku menelpon kantor leasing tentang ini dan ternyata ini belum muncul di sistem mereka. Itu menunjukkan aku memiliki saldo 0. Jadi aku menawarkan untuk membawa Wesel segera setelah panggilan kami sehingga mereka masih dapat menerima pembayaran mereka untuk mengantisipasi pengembalian ACH. Oleh karena itu mereka masih menerima dana ini. Namun, mereka mengatakan kepada aku untuk memasukkan tambahan $100. Karena sistem akan mengklasifikasikan pembayaran sebagai terlambat. Tidak, sudahlah. Jika mereka memutuskan untuk menagihku biaya keterlambatan $100, aku memanfaatkan sepenuhnya terlambat dan tidak akan lagi datang untuk membayar hari ini. Aku mengatakan itu kepada mereka. Mereka dapat mengharapkan pembayaran mereka pada tanggal bayar pada tanggal dari pemberitahuan penggusuran yang mereka ajukan bulan ini. Cerita ketiga. Simpan KTP dengan sangat aman, seperti yang kamu inginkan. Aku seorang pekerja rendah di supermarket yang dikenal karena tidak mengantongi belanjaan untuk pelanggan. Karena suatu alasan, aku hampir selalu di kasir, jadi aku berpengalaman dalam hal kebodohan yang sangat umum di area tokoku. Satu hal yang sering aku lakukan adalah menawarkan troli khusus kepada pelanggan untuk membantu mengangkut barang-barang berat atau besar ke dan dari mobil mereka. Troli ini mengharuskan pelanggan untuk sementara menyerahkan KTP ke kasir sebagai asuransi sehingga mereka harus membawa kembali troli yang relatif mahal ini. Masuklah Karen. Aku bahkan tidak ingat apa yang dia beli. Mungkin di luar ruang tunggu atau semacamnya. Tapi dia marah karena aku akan mengambil KTP-nya selama 10 menit. Seperti yang aku lakukan untuk semua pelanggan. Aku mencoba meyakinkannya, KTP itu akan menjadi tanggung jawabku. Di register yang satu ini, menunggu dengan penuh semangat dia kembali dari bawah. Tidak cukup baik. Dia meminta aku mengunci KTP dengan aman di dalam laci kas. Dan saat itulah aku menyadari aku memiliki cerita Reddit di kepalaku. Sambil tersenyum, aku menunjukkan padanya saat aku menempatkan KTP-nya aman terletak di antara uang tunai di kasirku, dilindungi kata sandi, sampai, kalian tahu, yang secara fisik tidak mungkin dibuka di tengah transaksi. Oh, apakah aku menyebutkan kalau setiap transaksi pada jam ini memakan waktu setidaknya 5 menit? Lihatlah, Madam Karen kembali dengan troli dongeng, aman, dan sehat. Sayang untuknya, aku baru saja memulai check out pembelian besar. Ketika Karen datang kepada aku, telapak tangan terulur dan siap menerima KTP plastik favoritnya. Aku meluangkan waktu untuk menghentikan pemindaian, menoleh padanya dengan penuh perhatian, dan menjelaskan kepada Karen kalau dia harus menunggu sampai aku selesai melayani pelanggan saat ini, sampai dia bisa mendapatkan kembali KTP-nya yang berharga. Jujur melihat ke belakang, aku tidak yakin siapa yang lebih kesal, Karen atau 12 orang di antreanku yang menyaksikan aku berhenti melakukan pekerjaanku hanya untuk meyakinkan Karen kalau aku, pada kenyataannya, melakukan pekerjaanku seperti yang Karen minta. Bagaimanapun, Karen mencatat dan membiarkan aku menyelesaikan check-out antrean pelanggan. Aku sangat berhati-hati dengan yang satu ini untuk memastikan tidak ada produk yang jatuh atau sedikit kusut saat aku mengeceknya. Memang memakan waktu, tapi bukanlah pekerjaan yang dilakukan dengan baik tidak sia-sia. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.